Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erwan Syahputra di channel Penikmat Budaya. Banyak pertanyaan yang diarahkan kepada saya, kenapa saya jarang sekali untuk mengupload video-video baru ya. Jawabannya karena akhir-akhir ini saya sibuk sekali untuk mengelola sebuah grup ya yang membahas tentang Tosan Aji, tentang budaya, juga di situ ada pemaharan dan lain sebagainya. Dan di situ saya khusus mengasuh tentang masalah material besi dan lain sebagainya. Nah, di video saya kali ini saya ingin membahas tentang pengaruh warangan terhadap jenis besi yang digunakan dalam sebilah keris ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, kenapa pamor tidak muncul ketika diwarang? Kenapa besinya itu terkesan kelang ya, hitam seperti itu ya, tanpa ada guratan pamor, atau kenapa kalau dia ada pamor tidak bior? Nah, jadi masing-masing pamor ini memiliki karakteristik tertentu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya pamor itu terbagi atas beberapa bagian jenis besi ya, bahkan mungkin lebih ya. Ada pamor yang terbuat dari nikel, ada pamor yang terbuat dari meteorit, dan ada pamor yang terbuat dari besi luwu. Kita hanya membahas tentang 3 jenis pamor ya. Yang pertama, pamor yang terbuat dari besi luwu ya. Kalau di literasi serat padungan klasik itu saya baca itu pamor Bugisan gitu. Kalau di buku itu dikenal sebagai pamor Bugisan. Kemudian yang kedua adalah pamor meteorit kamasit ya. Pamor-pamor yang banyak sekali terdapat pada keris-keris tua ya. Pamornya kalau diwarang tidak terlalu bior atau tidak terlalu beling ya. Dan yang ketiga itu pamor meteorit Prambanan. Nah, sebenarnya ada nama ilmiahnya ya, tapi ya kita sederhanakan saja ya menjadi pamor Prambanan seperti itu, karena ya kolektor keris taunya pamor Prambanan gitu. Kamasit juga masih jarang sekali orang-orang kenal dengan istilah kamasit atau besi luwu atau batu bintang. Kita akan menyederhanakan atau menyesuaikan istilah-istilah dalam video ini ya sesuai dengan istilah-istilah umum yang dikenal dalam dunia perkerisan atau Tosan Aji. Nantinya pada video ini akan saya tunjukkan aktivitas mewarang saya ya, dari mulai mutih sampai mewarang dengan menggunakan 3 jenis besi ini, 3 jenis pamor ini. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Pasti ada perbedaan, bagaimana pamor Bugisan atau pamor luwu, bagaimana dengan pamor yang terbuat dari meteor kamasit, dan bagaimana pamor yang terbuat dari meteor Prambanan. Seperti yang kita ketahui ya sebelumnya itu bahwasanya pamor luwu itu adalah pamor yang sebenarnya terbuat dari ini ya, dari besi yang juga meteor sebenarnya, tapi unsur nikel dan titaniumnya itu jauh lebih kecil. Jadi lebih banyak atau dominan itu unsur besi dan unsur timbal. Nah, jadi kalau diwarang itu kurang bior atau redup ya. Tapi kalau diwarangnya dengan warangan muda itu hasilnya bagus. Nah, kemudian yang kedua, pamor meteorit kamasit, di atas sedikit besi luwu itu unsur titanium dan nikelnya itu juga lebih tinggi daripada besi luwu, tapi juga ada timbal, ada unsur timbal dan unsur besi di situ. Nah, yang ketiga yang lebih dominan itu adalah yang lebih bagus itu adalah pamor meteorit Prambanan ya. Jadi nikel dan titaniumnya sedikit di atas lagi pamor meteorit kamasit. Nah, kalaupun kita menemukan sebuah meteor yang beling sekali ya, berwarna perak bercahaya seperti itu, nah dapat saya pastikan bahwasanya itu bukan pamor meteor, karena pamor meteor itu sebenarnya itu bernuansa ya, tidak hanya menteleng atau bior keperakan, tidak. Jadi juga ada redupnya, ada warna putihnya, terus ada warna seperti keabu-abuannya. Nah, cirinya gampang sekali ya. Keris-keris yang berpamor meteorit ini
lebih bernuansa atau lebih kaya warna daripada pamor-pamor yang terbuat hanya dari satu jenis bahan alloy saja, baik dia nikel ataupun bahan titanium saja. Kita lihat saja videonya ya, aktivitas muarang saya yang dimulai dari aktivitas mutih ya. Dari mutih ini kita bisa melihat karakter besi dari masing-masing pusaka atau keris yang saya jamas. Kita lihat saja video. Masih proses mutih ya untuk 3 jenis pusaka yang menggunakan bahan pamor yang berbeda. Ini saya putih dengan cairan pemutih ya, yang komposisinya itu terdiri dari air kelapa yang sudah didiamkan selama 3 hari, kemudian air perasan jeruk nipis, dan sunlight ya. Bisa digunakan sabun colek atau juga bisa digunakan mama lemon atau sunlight jeruk nipis. Jadi meskipun bahan kimia ya sunlight ini atau mama lemon atau sabun colek ini lebih aman ya untuk bilah-bilah tua ya. Kalau menggunakan citron atau menggunakan HCl saya tidak merekomendasikan ya, karena dapat merusak bilahnya jadi makin korosif. Kemudian kalau masuk ke pori-pori bilah dan masuk merusak jenis besi ya, atau struktur besi yang ada di pusaka-pusaka tua. Jadi not recommended ya kalau menggunakan bahan-bahan kimia. Kita gunakan bahan-bahan yang lebih alami, bisa menggunakan juga pace ya yang diparut ataupun nenas ya. Jadi kita gunakan bahan-bahan yang natural saja. Ini masih dalam proses mutih ya. Ini sekitar hampir 4 jam ini saya putih